yang akan Bapak Ibu laksanakan sebagai pemateri untuk dosen itu Bapak Ibu bisa atau Bapak Ibu manfaatkan sebagai pembimbing. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau peran sebagai pembimbing maka saya wajib untuk mengarahkan eh, mengarahkan karya ilmiah Bapak Ibu nanti sehingga uh, bisa dimanfaatkan untuk pembimbingan. Nah, itu karena nanti kalau Bapak Ibu belum mengetahui ini atau belum memahami ini nanti uh, peran saya atau mungkin dosen pertama Pak Dr. Sulis nanti dikira hanya sebagai dosen pengampu mata kuliah saja. Tapi jangan lupa selain nanti memberikan, jadi saya memberikan mungkin beberapa materi tentang perkuliahan ini, juga tugas saya adalah membimbing Bapak Ibu sampai diseminasinya selesai. Itu jadi ada nilai positif dan negatifnya tentu. Karya ilmiah yang ada pembimbingnya, nah, itu berarti uh, ya Bapak Ibu akan um, dibimbing dalam buat karya ilmiah ini sehingga jangan khawatir tidak jadi. Itu nilai negatifnya berarti mungkin di banyak hal pola pikir pembimbing itu akan masuk di dalam karya ilmiah uh, Bapak Ibu. Itu bedanya mungkin dengan karya ilmiah untuk diseminarkan atau untuk proceeding atau untuk jurnal yang tanpa pembimbing. Misalnya saya menulis artikel untuk jurnal, berarti yaitu murni eh, hak saya untuk saya apa-apakan. Gitu. Nah untuk Bapak Ibu nanti, eh, mohon maaf, jadi ada nilai negatifnya. Mungkin saya akan ada ikut campurnya seperti itu. Kalau menurut saya ada yang kurang tepat gitu, mungkin akan saya beri saran. Nah, seperti itu. Tapi nilai positifnya adalah berarti Bapak Ibu punya lebih tinggi keyakinan bahwa eh, karya ilmiah ini akan selesai karena ada pembimbingnya. Oke, yang pertama itu Bapak Ibu. Nah, jadi berdasarkan tugas-tugas mungkin yang kemarin sudah disampaikan untuk dosen pertama, itu Bapak Ibu sudah memiliki pasti beberapa uh, bentuk draft itu yang sudah dibentuk menjadi tulisan untuk bahan diseminasi dan uh, sama dengan artikel atau karya ilmiah yang lain, Bapak Ibu sebelum artikel ini diluncurkan, maka artikel itu masih sangat boleh untuk dimodifikasi. Ya Bapak Ibu, jadi kalau untuk tesis misalnya sebelum proposal itu di ACC, nah itu sebelum proposal ACC atau rencana ACC, maka penelitian boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Mau diganti variabelnya, mau ditambah, mau dikurangi, mau dirubah sama sekali, atau mau diganti metodenya, itu silahkan. Sebelum di launching
proposalnya di ACC untuk mencari data. Biasanya seperti itu. Sama, ini juga Bapak Ibu, apapun draftnya yang sudah Bapak Ibu sampaikan, jika mengalami kesulitan, mengalami atau kebuntuan, itu sangat-sangat boleh untuk dimodifikasi. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen untuk Satu. mengawali beberapa teori yang ingin saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, kalau seperti ini tidak saya besarkan begini, kira-kira masih bisa terbaca, terlihat? Terlihat, Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Baik, mungkin seperti ini. Supaya saya juga masih mudah untuk kegabung ini, Jimit-nya. Biasanya kalau saya besarkan itu ya layar saya langsung jadi semuanya PPT begitu. Oke Bapak Ibu, sama jangan lupa bahwa sebetulnya kalau tujuan utama dari mata kuliah ini ya tentu Bapak Ibu supaya memenuhi syarat untuk mendapatkan penilaian, ya tentu berdasarkan presensi, kemudian nanti juga ada tugas sama dengan mata kuliah kita yang sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya saya awali dulu Bapak Ibu dengan ini ya Bapak Ibu, gap penelitian. Karena seringkali ini yang menjadi titik awal Bapak Ibu ingin atau Bapak Ibu melaksanakan penulisan. Titik awal kenapa? Karena ini yang seringkali dipusingkan. Apakah penelitian saya nanti, rencana saya ini memiliki gap sehingga bisa memunculkan novelty dari tulisan. Nah, itu. Nah, gap ini memang penting Bapak Ibu, tetapi sebetulnya untuk hasil karya ilmiah, baik laporannya maupun kalau untuk seminar atau diseminasi itu artikelnya, gap ini porsinya sangat kecil atau sangat minim sekali dimasukkan dalam laporan atau tulisan. Jadi di artikel ilmiah itu kalau hasil akhir dari tujuan diseminasi kita, misalnya untuk laporan hasil akhir tesis, ya laporan tesis, gap ini porsinya sangat kecil dibandingkan dengan porsi tulisan yang lain. Nah, sehingga dengan pemikiran ini maka yang pertama Bapak Ibu seharusnya meminimalisir kepusingan dalam memikirkan gap. Makanya kita hari ini awalnya kita cermati dulu, kita telaah dulu gap itu sebetulnya apa. Nah, gap penelitian itu memiliki beberapa poin dan tidak semua harus ada dalam penelitian yang terbaru atau dalam penelitian yang akan Bapak Ibu kerjakan. Tuh, atau dalam artikel yang akan Bapak Ibu tulis. Jadi tidak semua harus ada. Tetapi di antaranya ini yang harus Bapak Ibu cermati karena itu yang harus dimunculkan. Itu tidak semua. Yang pertama tentang kaitan dari penelitian yang belum pernah diteliti.
Yang kedua, hasil yang masih inkonsisten dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil inkonsisten itu artinya sederhananya jika ada penelitian variabel A kaitannya dengan variabel B. Misalnya satu penelitian mengatakan positif, satu penelitian mengatakan negatif, nah itu berarti hasilnya di mana-mana masih tidak konsisten. Karena tidak konsisten, maka kita ingin meneliti di tempat saya sendiri. Itu dari poin kedua ini saja sebetulnya banyak penelitian yang akan kita lakukan sebetulnya itu sudah memiliki gap dengan penelitian yang lain. Nah itu. Jadi saya kalau ingin melakukan penelitian, misalnya variabel A dan variabel B yang saya teliti, ya maka saya cari hasil penelitian lain tentang variabel A dan variabel B. Yang saya cari adalah hasil-hasil penelitian yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka hasil tersebut sudah pasti tidak bisa saya generalisasi langsung di populasi saya sendiri atau di penelitian saya sendiri, di tempat yang akan saya laksanakan penelitian. Karena di tempat lain-lain itu hasilnya inkonsisten. Makanya saya tidak tahu di tempat saya ini yang akan saya teliti kira-kira akan ikut hasil penelitian yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Nah itu. Karena saya tidak tahu, ya maka saya meneliti sendiri di tempat saya. Meskipun variabel ini sudah banyak diteliti di tempat lain. Nah, begitu. Jadi kata atau pekerjaan intinya dari hasil yang inkonsisten ini bagi saya adalah saya harus mengumpulkan hasil-hasil penelitian terkait variabel yang akan saya teliti. Itu pekerjaannya atau tugasnya. Berarti saya harus kumpulkan penelitian itu supaya saya bisa menyampaikan bahwa karena banyaknya hasil yang berbeda-beda, maka saya meneliti di tempat saya. Itu semoga bisa dipahami. Jadi seperti itu. Boleh. Jadi tentu dari hasil yang inkonsisten ini sangat banyak peluang memunculkan gap. Yang kedua, metode limit artinya keterbatasan metode. Keterbatasan metode itu juga bisa menjadi gap penelitian dari instrumennya mungkin atau alat ukurnya, dari bahan, waktu, biaya, sampel, populasi, dan seterusnya. Nah, gap-gap yang seperti ini tentu membutuhkan effort atau membutuhkan pekerjaan tugas yang lebih tinggi dari poin yang kedua. Artinya karena kita menggunakan metode yang dimodifikasi tentu dengan nilai tambah misalnya terkait banyak hal ini tadi. Instrumen, bahan, waktu, dan seterusnya. Nah, ini kalau ini masih menimbulkan banyak artinya kekurangan seandainya saya mengambil gap di sini.
Nah, tentu jika saya misalnya contoh sederhana menambah sampel, menambah populasi dari penelitian-penelitian terdahulu, nah itu biasanya kita masih belum bisa dalam tanda kutip menyalahkan penelitian yang terdahulu. Nah, biasanya di gap kan kita menggunakan penelitian terdahulu dan mengkoreksinya. Seringkali kita sampaikan mungkin karena di penelitian terdahulu, ya, contoh sederhana, populasinya hanya sekian, maka kita menggunakan populasi yang lebih besar atau sampel yang lebih besar. Nah, jika kita mengkoreksi penelitian terdahulu yang hanya, misalnya, hanya sampel yang kurang tadi, maka belum tentu bahwa gap penelitian ini terjadi karena penelitian terdahulu itu sampelnya kurang. Bisa jadi fenomena ini terjadi karena saya sebagai penulis yang kurang mendapatkan informasi bahwa penelitian dengan sampel-sampel yang lebih tinggi sebetulnya sudah banyak. Saya saja yang mencarinya kurang lengkap. Nah, itu sehingga masih banyak peluang untuk di-counter jika penelitian menggunakan limitasi metode. Itu beda dengan poin yang kedua dari hasil yang konsisten. Nah, yang selanjutnya tentang variabel limit atau keterbatasan variabel. Keterbatasan variabel itu bukan hanya sekedar jumlah atau variabel yang baru, tetapi juga bisa menggunakan variabel itu sebagai peran baru. Oke, jadi contoh sederhana, karena variabel itu bisa diperankan bermacam-macam, maka peran-peran baru dalam suatu penelitian itu bisa kita lakukan. Nanti akan saya sampaikan atau saya jelaskan lebih lanjut di kerangka pemikiran penelitian. Tuh, jadi kalau kita cermati, maka di gap ini bisa kita pilih sebetulnya beberapa kata kunci yang bisa kita jadikan untuk gap. Nah, seandainya penelitian yang kita gunakan tentang metode limitasi untuk gap ini, maka sampel dan populasi, waktu, kemudian bahan dan seterusnya untuk metode ini bisa kita arahkan ke hal-hal yang empiris. Seperti di mata kuliah sebelumnya yang saya tekankan itu pasti tentang hal-hal empiris, bahwa sebetulnya kalau kita cermati sampel kita, waktu kita, populasi kita pasti akan berbeda dengan penelitian yang lain. Nah, seandainya dari hal itu saja, maka sebetulnya penelitian kita pada dasarnya memiliki gap atau memiliki jarak dengan penelitian yang lain. Nah, sehingga memang gap ini perlu dipikirkan, artinya perlu dipahami oleh penulis. Pemahaman ini kan gap penelitian itu memiliki ciri khas
yang sama nanti kalau menulis tesis atau menulis artikulatif, poin ini yang harus Bapak Ibu bisa. Untuk kuantitatif, penilaian masalah, maka tujuan penelitian adalah 3. Jika rumusannya 2, maka tujuannya 2. Begitu, karena rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Nah, sama selanjutnya juga hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban dari pertanyaan apa? Dari pertanyaan rumusan. Jadi kalau rumusannya ada 3 pertanyaan, maka hipotesisnya ada 3. Karena setiap pertanyaan itu Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu sudah punya jawaban sementara, yaitu jawaban sebelum data dikumpulkan dan dianalisa. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau di metodologi penelitian, hipotesis itu pasti diletakkan setelah Bapak Ibu atau penulis mengumpulkan tinjauan pustaka. Jadi hipotesis pasti ada setelah tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka di bab 2, maka hipotesis di bab 2 akhir atau di awal bab 3. Nah, biasanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dari pertanyaan rumusan masalah, ini kemudian Bapak Ibu kumpulkan referensi, Bapak Ibu kumpulkan literatur, tinjauan pustaka, sehingga Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan kajian pustaka. Nah, itulah sehingga bisa menyusun hipotesis. Jadi Bapak Ibu punya pertanyaan, lalu Bapak Ibu mencari jawaban berdasarkan kajian pustaka. Maka bisa menyusun hipotesis. Nah, setelah itu baru hipotesis itu dibuktikan dengan analisis. Sehingga nanti akan terjawab apakah hipotesis ini betul yang Bapak Ibu sampaikan sesuai, atau hipotesis yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil analisis Bapak Ibu. Sehingga jawaban yang betul adalah jawaban penelitian yang betul itu bukan dari hipotesisnya, tapi dari hasil analisis. Nah, itu makanya
Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan penelitian sesuai prosedur, termasuk prosedur analisisnya, maka hasil apapun yang muncul itu adalah hasil penelitian yang sudah betul. Gitu. Oke. Sehingga ini tadi analisis juga berhubungan dengan konsistensi. Kalau Bapak Ibu memiliki hipotesis sebanyak 3, maka berapa analisis yang harus dikerjakan sesuai dengan jumlah hipotesis. Itu yang menjadi penelitian kuantitatif, letak konsistensinya. Rumusan masalah 3, maka tujuan penelitian 3. Hipotesisnya ada 3. Begitu juga untuk analisis. Berarti Bapak Ibu akan melaksanakan analisis sebanyak 3. Karena hipotesis 1 itu perlu dianalisis. Hipotesis 2 perlu dianalisis. Begitu juga dengan hipotesis 3. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian itu adalah untuk hipotesis 1 itu peneliti melakukan analisis apa? Untuk hipotesis 2 peneliti melakukan analisis apa? Dan seterusnya. Seandainya nama analisisnya sama, itu tidak masalah. Tetapi dilakukan untuk masing-masing hipotesis. Begitu juga dengan hasil. Untuk hasil penelitian, maka tentu jika hipotesisnya ada 3, analisisnya ada 3, maka hasil penelitiannya juga ada 3. Jadi hasil analisis 1 apa? Hasil analisis 2 apa? Dan seterusnya. Begitu juga dengan kesimpulan. Oke, jadi disitulah letak konsistensi. Nanti Bapak Ibu kalau rumusannya ada 3 atau ada 2, ya, maka kesimpulannya juga menyesuaikan. Berarti yang wajib saya simpulkan ada berapa poin. Tergantung dari kita rujuk ke atas. Bisa analisisnya, hipotesisnya, tujuannya, atau rumusannya. Maka sebetulnya kesimpulan ini kalau di laporan ilmiah itu sebetulnya adalah jawaban dari rumusan pertanyaan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya apakah ada pengaruh? Berarti nanti di kesimpulan dijawab ada pengaruh. Nah, itu kesimpulannya. Karena rumusannya ada lebih dari 1 misalnya, maka kesimpulannya juga harus lebih dari 1. Nah, untuk artikel yang didiseminasikan nanti bisa jadi rumusan masalahnya tidak terlalu banyak. Biasanya begitu karena levelnya tidak sampai ke tidak setinggi levelnya tesis. Itu kalau di tesis tentu kalau rumusan masalahnya cuma 1, biasanya diminta ditambah atau dikembangkan. Kalau untuk diseminasi boleh. Begitu. Lalu selanjutnya masih terkait kuantitatif itu berhubungan dengan kerangka. Oke, jadi kerangka ini Bapak Ibu adalah peran
atau sebetulnya ini gambaran tentang penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Sehingga dari kerangka itu bisa menunjukkan penelitian yang akan atau menceritakan intisari dari penelitian Bapak Ibu. Bisa dibaca melalui kerangka. Nah, kerangka ini tentu seringkali akan memiliki panah-panah seperti ini. Nah, misalnya kalau variabel 1 ini saya panah ke variabel 4, kemudian anak panahnya ujungnya ada di variabel 4, maka ini menunjukkan bahwa penelitian ini mungkin untuk mengetahui pengaruh, untuk mengetahui hubungan dan seterusnya, apapun perannya yang nanti akan dituliskan pada penjelasan kerangka dari variabel 1 kaitannya dengan variabel 4. Nah, seandainya panah ini saya ganti, misalnya panahnya saya ganti variabel 1 ke variabel 2, maka ini menunjukkan bahwa variabel 1 ingin saya lihat pengaruhnya terhadap variabel 2. Atau bisa juga saya balik misalnya variabel 2 ke variabel 1, berarti saya ingin tahu pengaruhnya variabel 2 terhadap variabel 1 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau ada 1, 2, 3, 4 variabel ini yang sudah diambil datanya dengan metodologi penelitian yang tepat, maka peran variabel ini bisa berganti-ganti tergantung dari gambaran kerangka seperti apa yang diingini oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, gitu. Contoh seandainya saya ingin ganti, saya ingin meneliti secara bersama-sama, kita ganti. Seperti ini mungkin panahnya, variabelnya, nah seperti ini. Berarti panah ini menunjukkan bahwa saya ingin mengetahui pengaruh variabel 1 dan 2 secara bersama-sama terhadap variabel 4. Kalau ternyata yang saya teliti variabelnya banyak, nah bisa jadi ini semuanya. Seperti itu. Seandainya saya ingin beda lagi, saya ingin pengaruh variabel, nah ini tapi saya beri warna lain supaya berbeda, warna merah mungkin. Nah, lalu saya lanjutkan nah seperti ini. Maka hal ini menunjukkan bahwa saya ingin meneliti pengaruh variabel 1 terhadap variabel 3 melalui variabel 2. Karena dari arah 1 dan 2 ini belum ada ujung anak panahnya, tapi ditembus anak panahnya sampai ke variabel 3. Nah, makanya Bapak Ibu
sebetulnya kalau di kerangka penelitian itu penggambaran anak panah ujungnya itu biasanya akan, kalau kita kembali ke sini, ini menunjukkan analisis. Jadi kalau kita cermati, karena ini tadi ingin mengetahui variabel 2 terhadap variabel 1, sehingga anak panahnya di ujung di atas, maka anak panah ini analisis apa? Ujung ini. Sama, yang ini analisis apa? Nah, seperti itu. Jadi ujung anak panah itu menunjukkan satu analisis tersendiri. Sehingga ini perlu ditambah seperti ini mungkin. Oke, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat kerangka berpikir, Bapak Ibu cermati bahwa setiap ujung anak panah ini memiliki analisis tersendiri, hipotesis tersendiri, tujuan tersendiri, dan rumusan masalah sendiri. Itu digambarkan dengan anak panah yang berujung. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga kalau belum ada ujungnya seperti yang di warna merah, nah itu berarti masih dianggap melewati. Jadi antara variabel 1, 2, 3 dengan anak panah warna merah itu merupakan satu bentuk analisis. Sehingga biasanya dibaca variabel 1 terhadap variabel 3 melalui variabel 2. Sehingga variabel 2 ini sifatnya sebagai variabel moderator atau moderasi. Nah, dari hal ini Bapak Ibu bisa cermati seandainya ada 4 variabel yang sudah diambil datanya dengan metodologi yang tepat, maka peran variabel ini bisa dirubah-rubah untuk mendapatkan beberapa judul atau beberapa tulisan karya ilmiah. Seperti itu. Nah, sehingga mungkin bisa dicari pengaruh variabel 4 terhadap variabel 3. Mungkin bisa dicari pengaruh variabel 1 terhadap variabel 4 melalui variabel 3 dan seterusnya. Itu yang diperlukan adalah data-data tentang variabel 1, 2, 3, dan 4 yang dipastikan diperoleh dengan metodologi yang tepat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan penelitian, akan dilaksanakan ujian proposal untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang akan Bapak Ibu lakukan, yaitu proses selanjutnya pengambilan data, itu sudah direncanakan sesuai dengan metodologi. Itu fungsinya untuk ujian proposal adalah konfirmasi hal-hal semacam itu. Nah, sehingga makanya Bapak Ibu, dari variabel penelitian yang dibentuk menjadi kerangka, maka sudah bisa dibaca, sudah bisa diketahui, sudah bisa dibayangkan rumusannya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, hipotesisnya bagaimana, kemudian analisisnya bagaimana. Itu berdasarkan kerangka penelitian. Tuh.
untuk kuantitatif. Oke, sebelumnya untuk kuantitatif, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum saya lanjutkan ke kualitatif, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan. Lanjut, Bapak. Lanjut, Bapak. Oke, oke, baik, saya lanjutkan. Saya izin minum dulu, monggo Bapak Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan selanjutnya untuk kualitatif. Kualitatif itu yang sering kali dibicarakan di awal sebagai bentuk basic pemikiran tentu adalah fokus penelitian. Nah, fokus ini nanti kita bentuk berdasarkan rumusan masalah. Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu contoh rumusan masalah dari penelitian saya. Nah, saya contohkan misalnya satu penelitian kualitatif itu memiliki rumusan masalah bagaimana perilaku sosial mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Oke, jadi salah satu yang saya teliti seperti ini. Kemudian rumusan yang kedua, faktor apa saja yang melatar belakangi perilaku tersebut. Kan gitu. Jadi konteks utamanya adalah perilaku sosial mahasiswa. Tapi perilaku sosial ini tentu ada bermacam-macam. Nah, saya kerucutkan lagi menjadi perilaku yang ada di proses belajar mengajar. Lalu saya kembangkan lagi. Seandainya Bapak Ibu nanti melakukan penelitian, bisa jadi rumusan masalah penelitian kualitatif jumlahnya bisa lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari dua, atau bisa jadi satu saja sudah cukup. Begitu, tergantung luasan penelitiannya. Tentu kalau ini saya kembangkan selain perilaku sosial mahasiswa yang ingin saya teliti, kemudian saya kembangkan faktor-faktor apa saja. Mungkin bisa ditambahi yang ketiga adalah akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi penilaian lebih maju. Kalau saya lebih mundur karena yang saya teliti adalah faktor yang melatar belakangi. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian fokus. Berdasarkan rumusan masalah pertama, bagaimana perilaku sosial, maka fokusnya adalah perilaku sosial mahasiswa dalam PBM. Nah, inilah yang bisa Bapak Ibu nanti gunakan sebetulnya untuk menyusun atau untuk memahami apa sebetulnya fokus penelitian saya. Nah, Bapak Ibu cermati, kalau sudah dijadikan fokus, maka inilah nanti yang akan Bapak Ibu lakukan keseluruhan di dalam penelitian. Tidak lebih. Seperti itu. Artinya
ini yang harus diutamakan atau yang diwajibkan. Nah, karena seringkali masih terjadi banyak kendala dalam penelitian bentuk kualitatif ini terkait dengan fokus yang terlalu menyimpang dari rumusan masalah. Tuh, jadi tentu berawal tadi rumusan masalah, yang pertama ingin mengetahui bagaimana perilaku sosial, maka saya fokuskan. Nah, sama dengan penelitian kuantitatif, dari mana saya bisa menentukan fokus perilaku itu adalah sikap, tindakan, dan keputusan? Tentu ini berdasarkan dari tinjauan pustaka, teori-teori yang saya kumpulkan. Sehingga saya bisa menentukan fokus. Oleh karena itu, biasanya fokus itu akan muncul setelah bab 2 tinjauan pustaka. Maka saya bisa menentukan fokus. Dan biasanya untuk fokus penelitian kualitatif ini dicantumkan di dalam kerangka berpikir penelitian yang menunjukkan fokus penelitian kualitatif ini ada di mana. Nah, saya contohkan kalau di dalam perilaku sosial, di berbagai macam teori, di berbagai macam literatur, referensi yang saya baca, perilaku sosial itu bisa dilihat dari 3 hal, yaitu sikap, tindakan, dan keputusan. Maka saya tentukan fokus saya berdasarkan teori yang saya kumpulkan itu adalah terdiri dari sikap, tindakan, dan keputusan. Nah, makanya Bapak Ibu perlu dicermati bahwa inilah yang nanti akan saya ambil datanya. Bagaimana sikap mahasiswa dalam PBM? Bagaimana tindakan mahasiswa dalam PBM? Dan bagaimana keputusan mahasiswa dalam proses belajar mengajar? Nah, untuk bisa mencari data ini, maka saya perlu cermati dulu proses belajar mengajar itu apa. Sehingga berarti saya perlu mengumpulkan referensi tentang proses belajar mengajar. Supaya nanti saya bisa menentukan, seandainya ternyata di dalam proses belajar mengajar itu ternyata ada 10 unsur, unsur apa yang ada dalam penelitian saya ini. Karena bisa jadi tidak semua unsur yang ada dalam BBM itu saya teliti, dan itu sangat boleh. Jadi BBM ada sekian penjelasan, ada sekian indikator, tetapi untuk penelitian saya, yang saya maksud dalam BBM di penelitian ini adalah, nah itu yang saya sampaikan. Bisa jadi saya sederhanakan menjadi satu kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian yang kedua penugasan, dan yang ketiga praktikum. Nah, misalnya seperti itu. PBM di luar itu tidak saya teliti, dan itu boleh asalkan disampaikan di dalam metodologi penelitiannya. Jadi di bab 3
disampaikan. Nah, makanya ada definisi operasional, biasanya seperti itu. Ada beberapa penjelasan tentang konsep. Tuh, kalau penelitian kualitatif. Sehingga perlu dijelaskan juga mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Kemudian dalam penelitian saya, mahasiswa ini yang dimaksud adalah, kan gitu, dijelaskan. Mahasiswa, angkatan, jurusan, dan seterusnya. Mungkin saya perkecil lagi jangkauan saya dalam penelitian saya. Yang saya contohkan ini misalnya mahasiswa yang berasal dari dan seterusnya, atau mahasiswa yang tidak berdomisili asli Malang misalnya, yang ngekos saja dan seterusnya. Itu dijelaskan di metodologi atau bab 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk menentukan fokus terutama yang pertama ini. Nanti baru sikap ini bagaimana cara mengukurnya? Nah, pasti berdasarkan indikator yang saya kumpulkan lewat referensi, maka sikap ini bisa diperoleh melalui wawancara dengan pertanyaan yang saya susun seperti ini misalnya. Sehingga saya bisa menemukan tentang penilaian sikap. Jadi untuk sampel penelitian saya, untuk sasaran penelitian saya, nah saya bisa menilai sikapnya. Nah, ini Bapak Ibu. Pasti kalau penelitian kualitatif itu juga memiliki metode triangulasi. Karena perlu dikonfirmasi dengan sumber data yang lain. Sehingga apa yang perlu saya triangulasi diantaranya adalah data tentang sikap. Oke, tentang sikap. Jadi saya mendapatkan data sikap mahasiswa. Tapi apakah betul sikap mahasiswa ini seperti ini? Maka bisa saya triangulasi. Contoh, saya triangulasikan dengan saya wawancara tentang sikap mahasiswa dalam BBM kepada dosen atau kepada rekan, teman sejawat misalnya, atau teman mahasiswa yang lain. Jadi kalau yang saya teliti, saya contohkan tadi, mungkin mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, maka bisa saya konfirmasi dengan mahasiswa yang dari Jawa, karena itu tidak termasuk dalam penelitian saya, tetapi hanya saya gunakan sebagai triangulasi data, termasuk juga ke dosen dan lain-lain. Nah, itu bisa juga ke laboran misalnya, petugas laboratorium, karena dalam BBM saya yang saya maksudkan ini ada kegiatan praktikum, sehingga betul tidak sikapnya seperti yang disampaikan oleh mahasiswa, termasuk tindakan, dan yang ketiga keputusan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, fokus ini pentingnya dipahami atau dituliskan itu adalah agar Bapak Ibu tidak lepas dari kerangka dalam melaksanakan penelitian. Karena Bapak Ibu akan tahu data apa yang perlu saya ambil. Apakah semua informasi yang masuk ini berupa data? Karena mungkin banyak sekali informasi yang Bapak Ibu dapatkan dari wawancara,
Tapi apakah itu termasuk sikap, tindakan, atau keputusan? Jika tidak, maka itu hanya berlabel informasi, bukan berlabel data. Hanya sikap ini juga perlu dicermati bahwa Bapak Ibu harus punya referensi yang mendukung, memahamkan Bapak Ibu sebagai penulis tentang sikap. Apa itu sikap? Apa dimensinya? Bagaimana cara melihat sikap seseorang? Bagaimana cara menilai sikap seseorang? Atau bahkan bagaimana cara menilai sikap pribadi. Itu yang akan kita tanyakan ke mahasiswa dan akan kita konfirmasikan termasuk ke dalam triangulasi dengan yang lain. Nah, termasuk juga bisa digunakan untuk triangulasi adalah dokumentasi. Seandainya sikap mahasiswa contoh lebih memilih praktikum daripada atau uji coba langsung daripada teori misalnya, maka bisa kita triangulasi dan mungkin akan menjadi data yang sah apabila setelah ditriangulasi bisa terlihat dari presensi praktikum yang selalu lebih full daripada perkuliahan yang di kelas misalnya, sehingga menunjukkan mahasiswa ternyata betul lebih menyukai praktikum dan seterusnya. Nah itu selanjutnya tentu untuk ini adalah tadi fokus yang kedua, faktor apa yang melatar belakangi. Ini boleh karena saya contohkan yang ini tadi rumusan masalahnya, maka fokusnya dikembangkan menjadi yang kedua. Untuk yang kedua, faktor yang melatar belakangi perilaku itu ternyata setelah saya gunakan referensi itu terdapat dua hal penting terkait faktor melatar belakangi, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, seperti itu cara merujuk untuk menemukan fokus penelitian. Tentu kalau kualitatif tadi satu rumusan masalah saja, kalau sudah menemukan fokusnya yang ini, misalnya ini sudah menjadi 3 fokus A, B, C, dan ini sudah sangat cukup untuk satu bentuk penelitian, tidak perlu dikembangkan lagi. Nah, makanya Bapak Ibu cermati, jangan sampai nanti terlalu banyak rumusan sehingga fokusnya terlalu banyak, dan fokus yang terlalu banyak itu namanya tidak fokus. Itu karena penelitian kualitatif harapannya nanti merujuk ke fokus yang lebih utama daripada kuantitatif. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu untuk tema seminar nasional kita nanti, ini yang akan menjadi temanya, dan ini tema sesuai skup ini maksud saya karena setiap kegiatan, setiap jurnal, setiap karya ilmiah itu pasti memiliki skupnya masing-masing. Tuh, khusus untuk Semnas kita nanti, skup kita, maka temanya adalah seperti ini. Refleksi multidisipliner, inovasi pendidikan dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berdaya saing global. Nah, ini sebetulnya
subtema kita. Bapak Ibu, setiap tulisannya saya kira bisa dimasukkan sesuai, apalagi karena kita pendidikan ilmu pendidikan sosial, maka saya kira sudah sangat memenuhi skup ini, apalagi mewujudkan masyarakat yang inklusif. Nah, ini berarti sangat sosial sekali. Itu saya kira apapun tugas judul yang kemarin Bapak Ibu sampaikan untuk perkuliahan dengan Pak Sulis, saya kira pasti akan sesuai dengan skupnya, karena skup kita ini ya ini sangat sosial sekali, termasuk ada pendidikannya. Begitu. Kemudian untuk subtemanya khusus untuk PIPS itu ada pedagogi, inovasi pendidikan, pendidikan IPS, studi sosial, dan ilmu sosial. Jadi ini subtemanya. Untuk selanjutnya ini pedoman artikel. Pedoman artikel, izin saya share yang lain tentang pedoman artikel. Oke, nanti sebelum saya tunjukkan pedoman artikelnya kita, Bapak Ibu, untuk Sernas ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum ada pertanyaan? Belum Pak, lanjut. Izin bertanya Pak. Oke, monggo Pak Nyoman, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terkait tadi di penelitian kuantitatif Pak, di dalam penemuan gap itu, gap atau celah atau jarak ini, saya masih bingung. Karena di dalam artikel yang saya baca atau tulisan itu kayaknya sudah lengkap itu anunya. Jadi untuk menemukan celah itu agak kebingungan saya. Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Oke, jadi Pak Nyoman, sebetulnya nah inilah yang tadi saya maksudkan, Bapak Ibu, tentu permasalahan gap ini penting untuk dipikirkan, tetapi jangan sampai ini nanti menghalangi Bapak Ibu untuk melangkah ke penulisan, pembuatan penulisan. Kenapa? Karena gap ini sangat banyak yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita cermati dari gap ini. Memang penelitian terdahulu atau penelitian yang mungkin sudah Bapak Ibu cermati itu karena memang sudah ditulis secara lengkap, maka Bapak Ibu akan kesulitan seakan-akan tidak ada jaraknya. Seperti itu mungkin maksudnya Pak Nyoman. Nah, tetapi gap ini bisa sangat kita cermati dari banyak hal. Contoh sederhana adalah sampel dan populasi kita. Sampel dan populasi yang akan kita teliti atau sampel yang akan kita teliti, seandainya itu adalah contoh sederhana, saya contohkan yang paling atau sesuai dengan judul saya tadi, mahasiswa
pasti mahasiswa yang saya teliti tidak akan sama dengan mahasiswa yang sudah diteliti di laporan-laporan yang lain. Pasti itu. Karena saya yakin mahasiswa saya belum pernah diteliti yang dengan variabel ini. Mungkin mereka pernah diteliti yang lain, tapi variabel ini belum. Itu saja sebetulnya sudah gap. Karena itu sudah menciptakan jarak. Jadi sebetulnya gap itu sudah kita punya. Gap itu sudah ada. Cuma yang susah itu sebetulnya memunculkannya. Nah, makanya Bapak Ibu jangan pusing dengan gapnya. Kenapa? Itu saja nanti kalau di laporan penelitian, seandainya itu jadi tesis atau jadi seminar proceeding ini, penulisan tentang gap ini tidak memakan banyak space. Sedikit sekali. Yang perlu adalah yang Bapak Ibu cermati. Gap saya apa? Karena itu dibutuhkan kalau ditanyakan. Harus seperti itu. Yang pasti Bapak Ibu harus yakin. Apa yang saya teliti ini, ya pasti akan memunculkan novelty. Kenapa? Ya karena anak saya belum pernah diteliti misalnya. Kalau saya meneliti tentang mahasiswa, mahasiswa saya belum pernah diteliti tentang ini. Tapi penelitian yang lain banyak di luar sana. Nah itu mahasiswa lain. Mahasiswa lain tidak akan sama dengan mahasiswa saya. Nah ini kuncinya. Berarti saya harus tahu keunikan atau keempirisan mahasiswa saya. Jadi saya tidak punya data tentang mahasiswa saya. Saya harus punya data empiris tentang mahasiswa saya. Bahwa anak-anak ini adalah, nah itu yang saya sampaikan. Sehingga perlu saya teliti. Lalu levelnya bisa kita tambah. Apakah gap itu saja cukup? Saya gitu. Kita bisa menambah hal yang lain. Misalnya, tapi penelitian lain kan hasilnya tidak konsisten. Ada yang ngomong positif, ada yang ngomong negatif. Nah terus untuk mahasiswa saya yang beda tadi, saya kan bingung lagi. Apakah anak-anak ini nanti hasilnya positif atau negatif? Karena penelitian lain beda-beda. Makanya saya ya harus teliti sendiri kalau ingin tahu. Karena saya yakin di penelitian lain, kalau dilakukan di penelitian digunakan pada anak-anak saya, hasilnya bisa tidak sama. Oh, anak-anak saya ini beda. Nah, itu gapnya. Kita tidak yakin, saya tidak yakin. Kalau hasil penelitian lain diterapkan ke anak-anak saya, kayaknya belum tentu kayak gitu. Mestinya belum tentu seperti ini. Karena anak saya ini unik. Nah, keunikan anak saya yang tahu. Sehingga kalau tidak saya ceritakan, kalau saya tidak tunjukkan, peneliti lain, penulis lain, ya tidak akan tahu. Peneliti lain sudah tahu keunikannya anak-anak sendiri. Nah, itu. Ya, sampelnya sendiri mereka tahu. Sampel saya belum. Apalagi penelitian kita kalau kita arahkan ke sosial. Karena suatu fenomena sosial, kondisi sosial, pasti akan memiliki banyak keunikan-keunikan tersendiri. Dan itu yang wajib kita pahami untuk disampaikan. Nah, itu kalau istilah metodologinya itu empiris. Jadi kalau saya misalnya saya tanyakan ke Pak Nursianto, Pak Nyoman, Bu Fani misalnya, kemudian saya tanyakan, Pak, Ibu, anak siswa SD kelas 4 itu apa? Nah, jawabannya kalau saya ingin secara empiris, ya maka Bapak Ibu jawab anak siswa itu apa?
pasti akan beda. Seandainya Bapak Ibu sama-sama sebagai guru SD, siswa kelas 4 adalah secara empiris dan secara konteks teori pasti berbeda. Mungkin teorinya ada yang disepakati secara umum. Siswa kelas 4 adalah siswa, tapi kelas 4-nya Pak Nursianto belum tentu sama dengan kelas 4-nya Pak Nyoman. Tidak seperti itu Pak di tempat saya. Kelas 4 itu sudah bisa. Tidak seperti itu Pak di tempat saya. Kelas 4 itu belum bisa. Nah itu. Padahal di teorinya kelas 4 itu sudah bisa A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan empiris. Dan sifat empiris itu pasti melekat. Dan pihak lain tidak akan bisa tahu kalau peneliti sendiri yang tidak mengungkapkan hal-hal secara empiris. Gitu. Jadi gap tidak hanya antara kesenjangan yang luas dengan peneliti yang lain. Boleh gap apa saja sebetulnya. Yang penting Bapak Ibu bisa koneksikan. Gap saya ini nanti pasti akan memunculkan kebaruan atau novelty. Karena penting, jangan hanya yang umum saja yang diteliti misalnya. Yang khusus yaitu anak-anak saya ini juga penting untuk diteliti. Harus punya kesimpulan sendiri mereka. Harus punya perlakuan sendiri mereka. Cara ngambil data tidak sama misalnya. Dan seterusnya. Monggo jika masih mau didiskusikan silahkan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Pak, sama-sama Pak Yaman. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau disampaikan terkait nanti tugas akhirnya Bapak Ibu yang membuat diseminasi ilmiah. Monggo, silakan Pak Nursianto. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ini kaitannya dengan penelitian kuantitatif tadi Pak. Untuk hipotesis, rumusan masalah, analisis itu saling berkaitan Pak. Jadi kalau hipotesisnya 2, rumusan masalahnya 2, analisis 2, gitu ya Pak? Itu betul Pak, itu yang paling bisa digunakan untuk acuan Bapak Ibu menulis. Nah itu jadi susunlah sesuai dengan jumlahnya. Awalnya kan seperti itu. Susunlah sesuai dengan jumlahnya. Monggo. Dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Saya Pak. Monggo langsung saja Bu. Ini tentang kerangka ini Pak. Ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Ini Pak bisa digunakan semua atau kita mengambil tergantung dari judul Pak. Kira-kira seperti apa Pak contohnya? Diberikan contoh Pak. Contoh judul, oke, coba Bu, saya kembali ke atau saya tunjukkan lagi PowerPoint-nya tadi. Ini ya Bu. Iya Pak. Oke, jadi di contoh kerangka ini saya contohkan tentu kalau Bapak Ibu punya 3 atau 4 ini variabel. Kalau contoh variabel tentu akan sangat banyak ya Bu variabelnya.
Kalau di bidang pendidikan atau gini aja, mungkin Bu Kuantitatif, Pak. kuantitatif, Bu Sartina waktu di penugasan Pak Sulis itu kira-kira apa? Bu Sartina judulnya seperti apa? Judul aja. Judul saya waktu di Pak Iya, Sulis ditugas. itu media virtual, menggunakan media virtual. Pengaruh motivasi belajar menggunakan media Ya, virtual. Nah, seperti itu, Pak. pengaruh motivasi belajar menggunakan media Virtual virtual. dalam pembelajaran IPS. Oh, yang ibu pingin ukur itu nanti motivasinya. Iya, Pak. Maksudnya variabel satunya Oh, seperti apa, variabel duanya. Mungkin oke. pakai sedikit Jadi lebih kan sedikit saya kurang paham, Pak. oke, nggak apa-apa Bu. Jadi saya contohkan seperti ini. Sepertinya ibu itu inginnya gini ya Bu. Sepertinya ibu itu inginnya variabelnya itu sebetulnya bagaimana Bu penulisannya? Word, wall. Gini Bu. Pengaruh media virtual terhadap Word. motivasi belajar IPS. Nah, medianya itu word wall seperti ini Bu tulisannya. Iya, iya Pak, virtual. Apa Oke. di dalam pembelajaran itu Pak menggunakan media virtual. Mungkin seperti ini. Jadi Ibu pengaruh media, kemudian ke ya contohlah variabelnya ini motivasi. Hmm. Variabelnya. Nah sebetulnya ya yang Ibu gunakan variabelnya ya dua ini aja Bu. Kan gitu nggih. Variabelnya ada media word wall dan motivasi belajar. Jadi kalau panahnya ya cuma satu. Nanti dipanah ke arah sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini pengaruh media word wall atau saya ganti. Terhadap motivasi belajar IPS. Saya Kalau ganti gini aja kalau Bu. misalkan Pak ditambah lagi hasil belajar, berarti itu harus variabel 3 lagi ya Pak. Misalkan Betul. ada hasil belajarnya. Berarti berarti ditambahi satu variabel lagi, misalnya Oh, variabel hasil belajar. Oh. belajar. Wah, banyak ini Bu variabelnya. Dan itu enggak masalah. Maksudnya, nah, Bapak Ibu, ada 3 variabel yang mau diambil datanya oleh Bu Sartina. Betul ya Bu? Datanya ada 3, Bu Sartina. Jadi ini dulu Bu, Ibu harus menguasai nanti dengan betul secara metodologi mengambil data variabel 1 ini bagaimana, mengambil data variabel 2 bagaimana, dan mengambil data variabel 3 bagaimana. Itu yang harus diketahui. Nah, peran dari 3 variabel ini ya tergantung dari keinginan peneliti. Seandainya kita panahkan ke sini, berarti Ibu ingin mengetahui pengaruh variabel media word wall terhadap motivasi belajar. Kalau ternyata kurang Pak, saya ingin juga mengetahui hasil belajarnya.
yang dilihat pengaruhnya apa pengaruhnya dari variabel apa. Misalnya dari media word wall-nya Pak. Nah, maka panahnya ditambah ke sini. Panah ini menunjukkan bahwa saya akan menganalisis pengaruh media word wall terhadap hasil belajar. Seandainya ini yang dilakukan, sudah cukup enggak Pak? Untuk laporan penelitian, ya tentu ini cukup. Tapi seandainya saya ingin value penelitian saya lebih Pak, saya ingin lihat yang lain. Mungkin pengaruh variabel media word wall terhadap hasil belajar melalui motivasi, misalnya begitu. Jadi panahnya ganti. Misalnya ini saya beri warna merah misalnya. Lalu dari sini saya arahkan ke sini. Oke, Bapak Ibu bisa cermati ujung-ujung anak panahnya ini? Bisa, Pak. Oke, berarti tanda ini akan selesai dari pangkal sampai ujung apabila ada anak panahnya. Nah, jika ini yang dituliskan atau yang dikehendaki peneliti, maka diartikan Ibu juga ingin meneliti pengaruh media word wall terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar. Iya. Apa maksudnya ini variabel moderasi? Tentu akan beda. Variabel media word wall terhadap hasil belajar, ini saya kasih warna beda aja. Putih aja misalnya. Nah, warna putih Bapak Ibu itu akan menunjukkan pengaruh media terhadap hasil. Contoh misalnya pengaruhnya berapa, misalnya pengaruhnya 7. Lalu kita lihat pengaruh yang merah, pengaruh media terhadap hasil melalui motivasi. Artinya jika ada variabel motivasi dimasukkan. Nah, maka bisa jadi hasil belajar ini pengaruhnya akan, atau media word wall ini terhadap hasil belajar pengaruhnya bisa jadi berbeda, antara ada motivasi belajarnya diukur juga atau yang langsung. Bisa jadi motivasi ini akan meningkatkan pengaruhnya, bisa jadi motivasi ini akan menurunkan pengaruhnya, atau pengaruhnya lebih turun atau lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau ingin dicontohkan variabel, maka ya tergantung dari pemberi peran seperti ini. Nah, apakah kalau yang itu berarti ini tidak perlu saya ukur, Pak? Nah, boleh. Jadi meneliti media terhadap hasil, lalu meneliti media terhadap hasil jika motivasi juga diukur. Itu tergantung perannya. Kalau yang seperti ini, maka ada 2 analisis. Kalau misalnya seperti ini, maka ada 3 analisis. Nah, makanya seperti ini, Bu. Ibu pernah lihat apakah bisa misalnya kita memberi ini, saya ingin ukur yang lain, Pak. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil. Maka ini saya kasih garis di sini. Nah, seperti ini misalnya. Garis ini menunjukkan bahwa yang akan diukur adalah pengaruh motivasi belajar terhadap
hasil. Berarti ini sudah ada 1, 2, 3, 4 hipotesis. Oh, bolehkah Pak saya meneliti yang lain? Pengaruh hasil belajar terhadap motivasi. Saya panah ke sini. Pengaruh. Nah, jadi tergantung pemberi peran. Bapak Ibu misalnya atau Ibu kira-kira masuk akal enggak kalau motivasi itu juga mempengaruhi ini penerapan media wall ini, Iya, motivasi Pak. siswa. Nah, seandainya saya ingin mengukur itu, maka garisnya saya panah ke sini. Ini artinya saya ingin mengukur bagaimana motivasi belajar itu bisa mempengaruhi penerapan media Media wall. wall. Nah, makanya Bapak Ibu, dari sekian panah ini yang muncul, ini semua adalah hipotesis, 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 hipotesis. Rumusan, 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 rumusan. Kan gitu. Nanti ada analisis, 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 analisis sejumlah panah ini. Nah, makanya dengan 3 data variabel ini, sebetulnya kalau mau dibagi-bagi menjadi beberapa penelitian, itu sangat bisa. Nah, itu kalau dari dosen biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Karena kami, salah satu pekerjaan kami adalah penelitian, maka yang kami lakukan adalah mencari data untuk variabel. Lalu saya gunakan data tersebut untuk berbagai laporan penelitian. Jadi kalau panahnya ditulis semua ya nanti akan semakin lengkap. Nah, maka kita pilih. Seandainya ini enggak usah mengukur motivasi ke media, oke kita del. Enggak usah mengukur motivasi ke hasil terhadap hasil, oke enggak apa-apa. Enggak usah mengukur media terhadap motivasi, enggak usah mengukur hasil terhadap motivasi. Yang saya ukur adalah pengaruh media terhadap hasil dan ya pengaruh media terhadap hasil apabila ada motivasi belajar. Nah, itu jadi peran ini Bapak Ibu sekali lagi tergantung dari peneliti. Tergantung dari peneliti meletakkan peran. Makanya kalau Bapak Ibu punya data penelitian yang sudah sudah diperoleh dengan ilmiah, maka data itu bisa diolah menjadi banyak bentuk penelitian. Diarahkan X1 terhadap X2, X1 terhadap X3, X3 terhadap X1, X3 terhadap boleh. Nah, itu biasanya karena itu yang bisa kita lakukan. Oke, saya kira itu semoga Bapak Ibu bisa lebih memahami. Nanti kita lanjutkan lagi di 2 pekan ke depan insya Allah. Dan akan lebih kita perdalam lagi karena untuk dosen kedua itu ada jatah kita nanti untuk bertatap muka langsung. Biasanya kalau bertatap muka langsung itu lebih banyak pertanyaan yang bisa disampaikan ke saya. Begitu Bapak Ibu. Cukup saya kira Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Cukup ya. Nah, Bapak Pak, Ibu. sedikit lagi Pak. Oke, monggo Pak Nyaman. Ya terkait tadi kerangka itu tadi penelitian kuantitatif, idealnya berapa Pak variabelnya ini? Jangan sampai terlalu sedikit
atau terlalu banyak, nanti membingungkan malah betul. kita. Iya, Tergantung terima dari kasih. Ya, Bapak meneliti. ya betul, betul, Bu Sartina. Jadi idealnya berapa itu sebetulnya tergantung dari value penelitiannya. Skripsi tentu value-nya lebih rendah daripada tesis. Nah, sehingga biasanya gitu. Loh, Pak, deskripsi aja dilihat analisisnya ya satu ini. Kalau untuk tesis ya ditambahi. Ya, biasanya gitu. Tergantung value-nya. Gitu, Pak. Jadi idealismenya tergantung itu value-nya. Termasuk untuk dijurnalkan. Tentu jurnal Sinta 5 beda dengan Sinta 4, dengan Sinta 3, dengan Sinta 2. Ya kan gitu. Dan seterusnya. Itu sama dengan level karya ilmiah kita. Tentu semakin tinggi levelnya, maka eh, biasanya jumlah anak panahnya dan arahnya akan berbeda. Bahkan ada yang anak panahnya itu ujungnya dua, artinya di bagian pangkal itu anak panah, di bagian ujung juga anak panah, yang menunjukkan bahwa yang diukur adalah timbal balik dan seterusnya, kan gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Pak, kalau judul sama Sama. nggak apa-apa ya Pak. Misalkan Oh, sudah ada yang apa-apa. meneliti. Oh, enggak apa-apa, Bu. Meskipun judul yang sama ada yang meneliti, enggak apa-apa. Oh, Pokoknya nanti bisa disampaikan. Saya punya novelty. Memang anak saya ini pernah diteliti kelas saya. Kan enggak pernah. Enggak pernah. iya Pak. Iya. Apakah prestasinya anak di yang lain sama dengan prestasi anak saya atau motivasinya enggak sama? Karena anak saya lebih suka kalau dan seterusnya. Itu masing-masing yang bisa menjelaskan. Dan itu gap. Dan itu novelty. Iya Pak. Jadi pede aja dulu Bu. Nanti pasti akan ketemu novelty-nya yang pantas untuk ditulis setelah dilakukan penelitian. Oke, Ya, oke. karena pada dasarnya setiap penelitian baru itu sudah punya novelty. Oke, oke. Ya, minimal novelty-nya apa? Lah kan punya saya baru, itu kan dulu. Ah, iya Pak, Memang mengerti. dulu dengan Paham, sekarang Pak. sama, kan tidak Paham, sama Pak. gitu ya Bu. Iya. Oke, jadi pede aja dulu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya untuk perkuliahan yang pertama. Nah, Bapak Ibu tentu untuk perkuliahan kita juga butuh menilai tugas yang pertama. Nah, Bapak Ibu kumpulkan saja tugas yang seperti dikumpulkan terakhir untuk Pak Sulis, itu ya, untuk penilaian tugas pertama saya. Kalau Bapak Ibu dengan penjelasan saya tadi ingin ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, silahkan. Nah, nanti kita cermati dari tulisan Bapak Ibu itu. Oke, itu nggih. Semoga bisa dicermati. Oke, saya izin 1 menit untuk mengambil screenshot perkuliahan hari ini sebelum saya akhiri. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu, tetap semangat karena tugas-tugasnya bertubi-tubi dari dosen-dosen yang lain juga mestinya, ya karena memang masanya studinya Bapak Ibu sekarang.
Semoga lancar semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Perasaan malah Bu. Waduh lah wakil men Bu. Lah iya. Lah nggih. Aku bilang yang ngaji mulai itu ngombe.